Yang terbaik Engkau sediakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran, untuk setiap Tuhan jaminan dalam hidup kami, janji-janji ya dan amin. Terpujilah nama-Mu ya Tuhanku. Pada pagi hari
bersuka cita di dalam Engkau. Kami ingin melompat, kami ingin menari, menyukakan hatimu ya Tuhanku. Yang mau bersuka cita, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang hidup. Allah.
membersihkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mulai lebih fokus lagi kepadanya, sebab Dia Tuhan adalah yang sangat mengasihi kita, yang mau melihat umatnya duduk tenang diam dan memperhatikannya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan yes, benar, Tuhan itu baik. Haleluya. Coba katakan, musim akan berlalu. Yes, musim akan berlalu ya Bapa, tetapi kasih-Mu tetap abadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Kami tetap percaya. Yes. Ku yakin Tuhan. Kami yakin ya Bapa, Bapa tetap pelihara kami. Tuhan selalu, saudara kita bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, katakan dengan sungguh, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh
ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami percaya ada banyak waktu dalam hidup kami yang mungkin saja kami boleh mengalami banyak permasalahan dalam hidup kami. Tapi kami percaya lewat pujian ini tidak ada satupun yang terlewatkan tanpa seizinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila firman Tuhan yang boleh memberkati kami pagi menjelang siang ini, memberkati kami semuanya, menguatkan kami untuk menjalani hidup-hidup kami untuk masa-masa sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Semua berkata amin. Shalom, selamat pagi menjelang siang saudaraku yang disayang Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara sekalian, pelayan Tuhan di gereja ini, YSC Palu, memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Waktu kita tidak panjang, saudara sekalian. Terima kasih Pak Aris, Pak Ekson memberikan kesempatan buat saya. Temanya cukup menarik, saudara sekalian, kreatif. Kita membaca ayat penuntun di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 5. Saudaraku, ini adalah satu gambaran pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja hari-hari ini. Ya, saya percaya gereja-gereja yang memberikan keleluasan kepada satu pribadi yang luar biasa, itu Roh Kudus, adalah gereja yang sebetulnya gereja yang kreatif, ya. Saya membuka beberapa referensi tentang kreatif ini, saudara sekalian, supaya kita tidak gagal fokus tentang kreatif ini, saudaraku ya. Kreatif itu saya sederhanakannya begini, bahwa sesuatu yang dihasilkan tidak pada biasanya itu kreatif, ya kira begitu. Contoh masker, ya. Masker dari dulu itu cuma masker kesehatan tuh dari sejak zaman Pak Harto sampai sekarang ya masker yang digunakan Pak Waris ini. Tapi setelah kreatif berlama, mungkin kalau nggak ada corona mungkin nggak ada masker begini saudara sekalian ya. Cuma ada masker kesehatan. Ini masker kan bukan masker kesehatan sini yang saya pakai ini. Ini harganya mungkin nggak 7.000 saya beli ini kalau nggak salah ya. Ada yang 25.000, ada yang 50.000, mungkin ada yang 1.000 rupiah barangkali tisu. Ya, soalnya kreatif itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu alami. Itu dirasa kreatif itu bukan karena tiba-tiba, tapi kreatif itu perlu belajar. Kira-kira demikian loh sekali. Nah, apa hubungannya tema yang diberikan di dalam gereja ya secara nasional tentang yang disebut dengan karunia? Saudara, mari saya mengajak kita membaca ayat teks penuntun kita dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 dan 6. Mari kita baca sama-sama ya, saudara sekalian ya. Mulai dari ayat 4, 5 dan 6. 1, 2, 3. Ada berbagai macam karunia, tetapi rohnya sama. Ada berbagai macam pelayanan, tetapi Tuhannya sama. Dan ada berbagai macam pekerjaan ajaib, tetapi Elohimnya sama, yang mengerjakan semua orang di dalam semua orang. Saudaraku, saya mulai membaca, ya karena saya juga seorang pengajar saudara sekalian, untuk memahami pesan besar dari ayat yang diangkat itu kita harus membaca ayatnya secara keseluruhan, bahkan sebelumnya. Sampai tadi malam saya mulai membaca, saya mau ulangi sebetulnya masalahnya apa, sebetulnya Paulus bilang begitu ya. Tentunya kalau Paulus menuliskan sesuatu dan semua tulisan di Alkitab, mestinya ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa tulisan itu ada. Ternyata saya temukan ada beberapa hal sekalian. Yang pertama adalah Paulus hendak meluruskan atau mengklarifikasi, ya, bahwa karunia roh itu sangat penting. Saudara setuju? Karunia sangat penting, amin. Gereja kita, gereja ini akan bertumbuh lebih kuat lagi, ya. Jadi akselerasinya akan lebih kuat lagi kalau semua karunia roh, karunia yang ada di gereja ini dimaksimalkan dengan baik. Jadi kalau ada seorang berkata bahwa saya lebih utama dari yang lain, Paulus bilang nggak boleh begitu, nggak boleh sombong. Kenapa? Karena setiap orang
diberikan sesuatu yang berbeda-beda dengan talent yang berbeda-beda. Saudaraku yang saudara Tuhan, mungkin kalau hari ini kalau disuruh mengajar sekolah minggu, mungkin anak-anak bukan tambah baik, tapi tambah lari, ya kan? Karena talentanya bukan di situ. Atau mungkin tiba-tiba Cilani yang memimpin pujian, mungkin lain lagi, karena kita ini punya talenta berbeda-beda. Kalau Ciseri yang memimpin pujian, nah ini sudah oke, sudah luar biasa itu kan. Kenapa? Ini kita punya cara berbeda. Saya coba-coba jadi tukang. Karena sementara membangun saudaraku yang diperbaiki, maksudnya yang perbaiki pasca gempa. Saya buat susun batu. Saya bilang, Pak tukang, saya mau susun batu. Oh ini setelah Pak, ini gempa 1, sekian, ini langsung roboh. Kenapa? Karena bukan ahlinya. Tapi kalau bicara tentang bakot pada Alkitab, nah mungkin karena ini yang saya pelajari. Saudaraku, itulah Paulus katakan bahwa Paulus hendak meluruskan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa karunia roh adalah pemberian kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena jemaat di Korintus itu ya baperan ya, kalau sekarang itu baper begitu ya, merasa dia sudah memiliki karunia dan dia remehkan orang lain. Setelah aku perhatikan, kalau saya mempelajari secara keseluruhan, pesan besarnya adalah, bahkan Paulus bilang, semua karunia itu akan stop, berhenti. Pasal 13 dikatakan bahwa sekalipun engkau bisa berbahasa malaikat sekalipun, kalau engkau tidak punya salah satu dari 3 hal ini, yaitu kasih, maka engkau adalah tidak punya arti apa-apa. Saudaraku, mestinya ini adalah satu pesan yang membuat orang itu terperangah sebetulnya. Ya, dikatakan begini bahwa sekalipun kita bisa berbahasa, kita memiliki karunia yang luar biasa, tapi kalau kita tidak mengimbanginya dengan kasih, maka itu tidak berarti apa-apa. Bahkan Paulus bilang bahwa itu bukanlah ukuran satu-satunya ukuran orang rohani kalau sudah bisa punya karunia. Oh, saya sudah bisa karunia sembuhkan orang sakit, maka dia karunia, berarti dia rohani. Tidak juga. Oh, dia sudah bisa berbahasa roh, itu adalah rohani. Itu bukan ukuran satu-satunya, tapi itu salah satu ukuran. Ukuran yang paling penting adalah, Paulus bilang adalah, ketika dia mempraktekkan kasih itu kepada sesama, kepada diri sendiri, dan kepada sesama yang ada di gereja ini. Itu sebabnya perlu kreatif. Ya, saya percaya ketika pesan besar ini dicetuskan oleh senior pastor kita tentang kreatif, maksudnya apa? Supaya jemaat itu kreatif dengan caranya sendiri. Ya, kalau dia sebagai seorang song leader, dia akan kreatif dengan apa yang dia hadapi. Kalau dia seorang usher, dia akan berada di bagaimana caranya ushernya bisa maksimal kan gitu. Ya, ini kreatif sekalian. Paulus sementara menunjukkan kepada jemaat di Korintus bahwa tidak boleh ukuran itu adalah ukuran yang semuanya sama. Paulus bilang, dia pun kalau mau dihitung secara ukuran, Paulus juga nggak berarti apa-apa. Tapi Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa setiap orang tidak berkata, aku adalah kepala, yang lain tidak bisa. Saudaraku, Tuhan kita telah menciptakan kita secara kreatif. Betul nggak saudaraku? Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, bahwa Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita secara kreatif dengan anatomi tubuh yang seperti ini, ya kan? Coba kalau Tuhan menciptakan mata cuma satu saja, coba bisa bayangkan, cuma satu. Kumpul dapat dengan saya malam-malam. Ya, Tuhan menciptakan mulut ada pas di tengah, di poros muka ini.
Coba kalau mulut baku ganti dengan telinga, saudara sekalian. Mau makan bagaimana ini? Pas begini, model begini kan? Ya. Atau mungkin salah satu mata, diciptakan matanya 2 saja. Betul. Tapi yang satu ada di belakang. Ini makhluk aneh jadinya. Secara anatomi, kita masih dianggap cukup ideal sebagai manusia. Itulah sebabnya kenapa hewan dan manusia itu berbeda. Ya. Karena hewan dan manusia, hewan itu memiliki karakteristik anatomi yang berbeda, memiliki psikologi yang berbeda dengan manusia. Saya tidak menemukan bahwa ada ajaran yang mengatakan bahwa anjing atau kucing masuk surga. Yang masuk surga atau neraka cuma namanya manusia. Amin, saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu anak saudara Tuhan. Jadi Paulus menginginkan, mengajarkan supaya kita sebagai tubuh Kristus memiliki fungsi. Walaupun kita punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi keterkaitannya itu saling membangun. Itulah sebabnya dikatakan setiap orang yang memiliki karunia roh, baik untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membangun jemaat. Sudah setuju? Saya punya kelebihan, tapi saya juga punya kelemahan. Kalau ada yang mengatakan saya punya lebih semuanya, nggak ada kelemahan, ya nggak apa-apa. Tapi saya kok menduga ini orang sombong. Saya punya kelemahan, tapi saya tidak menaikkan, saya juga punya kelebihan. Dan itu kebanggaan. Tapi kalau kebanggaan itu membuat kita sombong rohani, yang Paulus bilang, jangan sombong, karena itu akan berhenti. Siapa saya? Justru kita dengan suasana seperti ini, Paulus bilang supaya kita kreatif. Ya kan, saudara sekalian? Dalam uraian pasal 12 ayat 1 sampai 37 ini keseluruhan besar. Karena orang itu akan dijabarkan pesannya. Saya lihat sama memilih pesan teksnya di dalam ayat 46. Yang pertama dia bilang gini, ada banyak karunia. Istilah lain ada kata karisma, ya. Tetapi rohnya sama. Kalau rohnya sama, ya, kalau sama-sama juga orang Kristen ngapain? Ya kan? Kalau Tuhannya sama, ngapain diperdebatkan? Diskusi dengan teman-teman, ada perdebatan antara si A dan si B. Topiknya apa? Topiknya tentang Yesus Kristus. Saya gak pernah tertarik nih begitu. Maksud saya begini, kalau Yesusnya sama, untuk apa diperdebatkan? Sama dengan sederhananya begini, saudara-saudara. Ini sederhananya, lucu-lucunya begini. Pak Jafri, ayo makan. Oh, mari makan. Saya mau pergi makan kemana? Saya pergi. Tapi jangan disuruh saya memacol, bepacol. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita punya karisma atau karunia yang berbeda-beda, tetapi rohnya sama, saudara, untuk apa diperdebatkan? Kan kira-kira begitu. Yang kedua, menurut ayat ini, ada banyak pelayanan, tetapi Tuhannya sama. Kalau Tuhannya sama, di mana kita mau berbeda? Yang ketiga, ada banyak perbuatan ajaib yang dicatat di sini, tetapi Elohimnya sama. Ya. Bapak kita sama. Kalau Bapak kita sama, untuk apa kita berbeda? Nah, itulah sebabnya Paulus ini mengklarifikasi kepada jemaat di Korintus bahwa sekalipun orang ini berbeda-beda, tetapi kalau engkau pakai itu untuk membangun tubuh Kristus, Paulus bilang, monggo silakan. Tapi ingat, jangan engkau menjadi sombong. Saudaraku, banyak gereja Tuhan yang mungkin kalau istilah saya itu bermasalah, ya. Karena mungkin tidak memaksimalkan karunia roh yang ada di dalamnya. Ya. Kalau kita saja menempatkan diri kita sebagai berkapasitas yang berbeda dengan orang lain, saya pikir jalan kok.
komentar, dia bisa. Bahkan termasuk saya. Banyak khotbah belum tentu bisa. Kata orang Jawa, gajah di belangkonin. Bisa khotbah tapi nggak bisa ngelakoni. Bisa banyak bicara, tapi bilang cuma nggak ada backing. Belum tentu bisa. Itulah Paulus bilang, jangan kita menyombongkan diri, karena belum tentu kita bisa. Paulus bilang, semua oleh kasih karunia saja. Semua oleh kasih karunia, tidak perlu setiap orang memegahkan diri. Tidak perlu. Justru dengan demikian, saya dan saudara akan mengalami pemulihan baik diri sendiri maupun keluarga dan orang-orang lain di sekitar kita. Karena kita menempatkan diri sebagai seorang yang seperti inilah saya. Tidak ditambah, tidak dikurang, atau tidak dibuat-buat. Kira-kira begitu. Tiga hal itu dapat dialami oleh setiap orang yang menerima Kristus. Tentunya ini berbeda dengan non-Kristen ya. Ada yang berbeda dengan mereka karena konsepnya lain. Setiap orang yang telah mengalami pemulihan dan mengalami Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bisa mengalami hal tiga tadi. Dia bisa mengalami, dia mendapatkan karunia. Dia bisa melayani. Dia bisa melakukan perbuatan baik. Paulus bilang kejalan itu, tetapi tidak perlu kita harus mengorbankan jiwa dan raga untuk hal itu. Paulus bilang, ini karunia diberikan Tuhan kepada jemaat. Kalau ingin dia lakukan, kerjakan, kejar itu. Tapi Paulus bilang, jangan karena itu kita menyombongkan diri. Kita remehkan orang lain. Tujuannya apa? Keunikan kekristenan itu yang berbeda dengan konsep agama lain. Terlalu lama berdebat, itulah sebabnya sampai detik ini, kalau saudara lihat di dunia maya, perdebatan terhadap hal yang sepele saja itu bisa jadi pengikutnya, like-nya banyak sekali, yang menonton banyak sekali, apalagi yang berbeda sama sekali. Itu ini tidak penting sebetulnya. Tapi kalau ini kenyataannya sedemikian, gereja Tuhan sebetulnya harus melihat sisi yang berbeda. Ya, harus melihat bahwa kita ini mau maju seperti apa. Gereja hari-hari hendaklah melihatnya sebagai kreativitas rohani. Ya, yang dimaksud dengan kreativitas rohani seperti apa, saudara sekalian? Ya, kita ini bisa melakukan apa yang menjadi talent kita. Ya. Contoh ini saya ulang-ulang ya, mohon maaf kalau saya ulang lagi. Di gereja saya, di gereja tempat saya melayani dulu, ya, dulu tempat saya melayani sebelum saya di Palu. Semua yang ada di sini ini telah melewati uji. Istilahnya apa itu? Indonesia Anda apa ini? Apa istilahnya ini? Audisi. Yang main musik, ya kita coba main musik coba. Ini bagi juri dari jari-jarinya begini bisa main musik. Coba drum, bisa. Kalau main musik cuma ngek, ini nggak bisa. Kita kan mau cari yang terbaik, betul nggak saudara sekalian? Paulus bilang, karunia ini akan membuat orang itu senang. Ini yang sederhana saja, yang penerima tamu. Yang menerima tamu dan yang menerima tamu juga itu ada audisi, walaupun ya tempat-tempatnya berbeda ya, setiap lokasi. Tempat saya di Jawa, di Solo waktu itu, semua yang menerima tamu itu memang tidak boleh kayak preman. Ya memang harus ada terima tamu. Kenapa? Apa yang ada di dalam akan tergambar 50% yang ada di luar. Ya. Jadi kalau yang terima tamu juga amburadul ya, di dalam mungkin bisa saja juga amburadul. Jadi
saya bilang kepada jemaat, kepada tim pelayanan pastoral tempat saya, mari kita bangun gereja ini satu, harus humanis, humanis, familiar, sebagai warga gereja, sebagai sesama yang peduli, kira-kira begitu tuh. Ini orang terima tamu, mari puji Tuhan, mari Mbak, mari Mas, monggo silakan, mari. Kan orang yang datang itu, orang yang datang juga merasa, berarti saya diterima. Ya. Berikutnya saudara sekalian, setiap orang yang percaya memiliki kreativitas masing-masing, tidak perlu dan tidak penting untuk saling salahkan. Paulus ingin agar setiap orang tidak perlu sombong hal ini. Ya, kreatif untuk membangun diri sendiri, kreatif untuk membangun orang lain. Sudah setuju? Amin saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan yang singkat dan sesuai protokoler toh memberkati kita semuanya. Tetapi pesannya kita harus tangkap ini. Pesannya tangkap bahwa kreatif secara rohani adalah membangun diri sendiri dan bangun orang lain. Itu aja. Jangan sombong atau merasa lebih dari orang lain. Kalem saja. Yang penting bagi kita adalah kita bangun diri sendiri dan kita bersyukur kita bisa menguatkan orang lain lewat hidup saya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bagian terakhir sih tadi. Yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Haleluya. Hanya Kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah kulihat
sumber kekuatan, Engkau sumber pertolongan. Terima kasih, haleluya. Oh ya, segala masalah. Haleluya. Oh Yesus. Berkati kami semua ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kami semua. Meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami. Di dalam pekerjaan pelayanan kami di gereja ini, di keluarga kami, di lingkungan tempat tinggal kami. Kami boleh menjadi saksi dan garam dunia bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua berkata, amin. Puji nama Tuhan, seberapa kita yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang duduk. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih Pastor Jeffrey yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami terima dapat kami impartasikan dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan program persembahan. Sebelumnya biarlah kita bersatu dalam doa. Dan kita berdoa, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, luar biasa ya Bapa. Engkau senantiasa mengenyangkan kami ya Tuhanku dengan berkat-berkat-Mu. Bahkan pada pagi hari ini ya Tuhan, umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Seberapa besar yang kami akan berikan, biarlah kami boleh dapat memberi dengan tulus hati ya Tuhanku. Sebab Engkau adalah sumber berkat kami. Engkau tidak pernah membiarkan anak cucu kami meminta-minta. Dan terpujilah nama-Mu ya Tuhanku. Kami akan melakukan kebenaran firman dengan memberikan persembahan. Kuduskan dari tempat-Mu yang maha kudus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara sudah mengikuti protokol kesehatan selama berlangsungnya ibadah, dan biarlah itu terus kita lakukan sampai pandemi ini selesai. Kita berdoa supaya cepat-cepat berlalu. Oke, baik. Untuk pengumuman hari Kamis tanggal 30 Juli ada ibadah syukuran di rumah keluarga Pak Alfian. Saya lupa alamatnya. Di Jalan Manunggal, BTN Graha Mutiara, Blok B1 nomor 20, Tinggede Selatan. Itu ucapan syukur untuk ulang tahun dan sekaligus rumah baru. Jadi kami mengundang jemaat Tuhan untuk bisa hadir dan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Baik, itu saja pengumuman tambahan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sukacita.
percaya Engkau setia, Amin. Engkau melindungi kami semuanya Tuhan. Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Semuanya yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus memberkati kesehatan, memelihara Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, angkatlah tanganmu. Bapak Yahweh memberkati saat Engkau masuk di tempat ini, memberkati kesehatanmu, memberi perlindungan pada dirimu, memberkati usaha pekerjaanmu. Semuanya Tuhan telah sediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas sedia keberkahanmu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus.